Halo teman-teman, selamat datang di acara 1 Praktikum Survei dan Pemetaan Geomorfologi dengan judul Introduction to Geomorphological Mapping and Symbols atau pengenalan, pemetaan, dan simbol geomorfologi. Acara praktikum kali ini bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang simbol-simbol yang digunakan dalam kegiatan survei pemetaan geomorfologi, mengenalkan berbagai sistem pemetaan geomorfologi, dan mengenalkan bentuk peta geomorfologi. Pertama, yaitu peta geomorfologi, merupakan peta yang menggambarkan suatu bentuk lahan, genesa, beserta proses yang mempengaruhinya dalam berbagai skala. Peta geomorfologi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan aspek-aspek utama lahan atau terrain disajikan dalam bentuk simbol huruf dan angka, warna, pola garis tergantung tingkat kepentingan. Yang kedua, memuat aspek-aspek geomorfologi, yaitu morfologi, morfogenesa, morfokronologi, dan morfoarrangement. Yang ketiga, memuat unit utama geomorfologi, yaitu bentuk lahan, didasarkan atas bentuk asalnya, yaitu struktural, denudasi, fluvial, marin, karst, angin, dan es. Yang keempat, skala peta merupakan perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya yang dinyatakan dalam angka, garis, atau kedua-duanya. Selanjutnya, ini merupakan definisi dari beberapa istilah geomorfometrik menurut Smith tahun 2011. Yang pertama yaitu landform atau bentuk lahan. Itu merupakan fitur yang terkait dengan proses atau proses yang kompleks, di mana biasanya terdiri atau memuat beberapa bentukan dasar. Berikutnya yaitu landscape atau bentang lahan, umumnya mengacu pada area yang luas di mana memiliki dua atribut manusia dan fisik. Beberapa istilah geomorfometrikanya yaitu terrain, topography, altitude, dan relief. Ini menunjukkan perbedaan dari peta geologi, peta geomorfologi, dan peta tanah menurut bagaimana ketersediaan dan cara menunjukkan beberapa item seperti litologi, usia, genesis, morfologi, morfometri, profil tanah, dan level air tanah. Berdasarkan beberapa hal tersebut, diketahui bahwa peta geologi tidak sama dengan peta geomorfologi, juga tidak sama dengan peta tanah. Peta geomorfologi terdiri atas dua jenis menurut Ramis dan Bischi tahun 1998, yaitu peta geomorfologi basic atau dasar dan peta geomorfologi derivatif atau turunan. Peta geomorfologi basic atau dasar dibuat dengan transfer grafis sederhana dari data yang dikumpulkan secara langsung, yaitu dari survei lapangan atau interpretasi citra maupun foto udara. Sementara peta geomorfologi derivatif atau turunan dibuat melalui proses seleksi, generalisasi, dan penggunaan kembali data yang terdapat pada peta dasar dengan tujuan zonasi dari distribusi spasial temporal, proses-proses geomorfologi seperti longsor, banjir, dan sebagainya. Peta geomorfologi derivatif atau turunan juga disebut sebagai peta geomorfologi pragmatik. Ini merupakan contoh peta geomorfologi dasar atau basic di Polandia Selatan dengan skala detail yaitu 1:25.000 dan 1:50.000. Berikut merupakan contoh dari peta geomorfologi derivatif atau turunan untuk kajian erosi di Basin Oliva, Italia dengan skala 1:70.000. Ini merupakan contoh lain dari peta geomorfologi derivatif atau turunan yang mana mengkaji mengenai longsor. Di sini diketahui bahwa terdapat atribut yang berbeda dari peta sebelumnya maupun di antara dua peta ini. Hal tersebut sesuai dengan kajian yang dilakukan dan tujuan dari pembuatan peta. Selanjutnya, ini merupakan contoh lain dari peta geomorfologi derivatif atau turunan yang mengkaji mengenai proses transfer sedimen di Brooke Torrent.
Selanjutnya, ini merupakan contoh peta geomorfologi hitam putih di lembah Savuto, Italia dengan skala 1:100.000. Di sini terlihat beberapa kenampakan dari beberapa bentang lahan, di antaranya bentang lahan denominational, marine, fluvial, glasial, dan struktural. Selanjutnya yaitu order spasial temporal. Terdapat 10 order menurut Baker tahun 1986, di mana semakin besar angka order, maka semakin kecil fitur permukaan bumi yang sesuai untuk dipetakan. Contoh, order ke-10, maka unit proses yang dipetakan yaitu proses geomorfik dengan skala mikro. Sebaliknya, pada order ke-1, maka fitur permukaan bumi yang sesuai untuk dipetakan yaitu benua. Kemudian, untuk perkiraan tahun ketahanan dari fitur permukaan bumi, maka semakin tinggi order, yaitu contoh 1, maka semakin lama perkiraan tahun dari ketahanan fitur permukaan bumi tersebut. Ini merupakan skala pemetaan geomorfologi di mana pada masing-masing skala terdapat panjang minimum atau maksimum dari unit yang dapat terpetakan. Selanjutnya masih sama, yaitu mengenai skala pemetaan geomorfologi, di mana semakin besar skala, contoh untuk skala lebih dari 1:5000, maka unit yang dapat terpetakan semakin detail atau unit-unit kecil, di mana waktu yang dibutuhkan untuk merubah unit tersebut cenderung sebentar. Selanjutnya yaitu proses generalisasi. Seperti pada peta umumnya, peta geomorfologi juga dapat digeneralisasi karena adanya pengecilan atau turunan peta dari skala yang besar menuju ke skala menengah dan skala kecil. Proses pengecilan atau turunan peta dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter utama peta. Proses generalisasi dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, mengkombinasikan, menggabungkan, dan menggeser unsur-unsur peta. Di sini terdapat proses generalisasi menggabungkan, menghilangkan, dan beberapa proses generalisasi lainnya. Berikut peta geomorfologi dasar skala besar yaitu 1:25.000. Peta ini menyajikan unsur-unsur peta geomorfologi dengan simbol yang cukup detail. Sedangkan ini contoh peta morfokonservasi yang merupakan turunan dari peta geomorfologi dasar dengan skala besar 1:25.000. Kedua peta sebelumnya digeneralisasi menjadi peta skala 1:100.000 dan 1:250.000. Kita dapat secara mudah melihat adanya penyederhanaan unsur kenampakan yang berada pada lereng dan proses seleksi simbol yang ditampakkan. Selanjutnya, kita akan mempelajari sistem pemetaan geomorfologi. Adanya sistem pemetaan geomorfologi bertujuan untuk menyajikan gambaran secara sistematik dari bentuk muka bumi. Sistem pemetaan geomorfologi telah banyak dikembangkan selaras dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Beberapa contoh sistem pemetaan geomorfologi diantaranya yaitu IGU, ITC, dan lain sebagainya. Setiap sistem pemetaan geomorfologi memiliki perbedaan penyajian simbol sesuai dengan tujuan peta. Berikut terdapat contoh gambar simbol teras fluvial dan moraine ridge pada sistem pemetaan geomorfologi yang berbeda. Berikutnya, ini merupakan contoh tampilan pemetaan geomorfologi detail dengan sistem yang berbeda-beda.
peta geomorfologi sistem ITC berdasarkan isi kontennya dibagi menjadi 3, yaitu Preliminary Map, General Purpose Map, dan Special Purpose Map. Preliminary Map atau peta pendahuluan dibuat sebelum kegiatan lapangan, mempresentasikan topografi dan litologi dengan interpretasi foto udara. Untuk General Purpose Map atau peta untuk tujuan umum, dibuat berdasarkan Preliminary Map dan dikombinasikan dengan riset geomorfologi di lapangan dan laboratorium. Terakhir yaitu Special Purpose Map atau peta untuk tujuan spesifik, dibuat berdasarkan riset geomorfologi lanjutan dan tidak mencantumkan seluruh informasi di General Purpose Map. Sedangkan berdasarkan skalanya, peta geomorfologi sistem ITC terdiri atas skala kecil, serta besar, dan medium. Sistem pemetaan geomorfologi menyajikan informasi morfometri, morfografi, proses atau genesis, umur bentuk lahan, dan litologi. Hal yang ditekankan dalam sistem ini adalah proses geomorfologi yang menentukan unit landscape pada peta. Simbol dalam sistem ITC terdiri atas simbol area berwarna dan simbol garis hitam putih. Simbol area berwarna untuk menggambarkan proses yang mendominasi, sedangkan simbol garis hitam putih menggambarkan proses dan genesis dari elemen landscape. Warna yang digunakan dalam sistem ITC khususnya untuk membedakan unit bentuk lahan yaitu bentuk lahan struktural berwarna ungu, vulkanik merah, denudasional coklat, fluvial biru tua, marine hijau, glasial biru muda, aeolian kuning, dan solutional orange. Sementara fitur morfometri dan kronologi berwarna hitam. Sementara litologi dan topografi berwarna hitam atau abu-abu. Terakhir yaitu hasil praktikum akan dijelaskan lebih lanjut pada kelas masing-masing. Ini sumber bacaan yang dapat digunakan. Akhir kata, terima kasih.